Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Hari ini, hari Minggu, kita akan kebaktian online lagi. Semua sehat adik-adik? Puji Tuhan, semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan mulai kebaktian. Yuk, sudah siap semuanya? Kita angkat pujian kasih Yesus. Kasih
Mari adik-adik kita buka kebaktian kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua GKI Channel Sakse, yaitu Bapak Agus Supanji. Silakan Bapak. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online di GKI Channel Sakse. Mari sebelum kita mengikuti sekolah minggu, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Kami murid-murid-Mu di gereja ini bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur Roh Kudus, karena Engkau memberikan kesehatan dan nafas segar bagi kami. Ya Roh Kudus, masuklah ke dalam diri kami, ke dalam hati kami, supaya kami dapat memahami segala firman-Mu yang diajarkan oleh pengajar bagi kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami juga untuk mencerna firman-Mu supaya menjadi hal yang menarik bagi kami, dan kami senantiasa membutuhkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak pengajar di sekolah minggu ini, karena senantiasa memberikan ilmunya, memberikan waktunya buat mengajar dan membimbing kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat mengikuti sekolah minggu. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Kita duduk dengan diam, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu
Selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama sudah melaksanakan sekolah minggu. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir, supaya cerita Alkitab yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan kami meneladaninya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita bersyukur. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik semuanya, cerita Alkitab pada saat ini diambil dari 1 Samuel, ya, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 48. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 48. Tapi tidak kita baca semuanya ya. Kita tidak baca semuanya. Kita akan bersama-sama melihat ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45a. Begini bunyinya. Yang di rumah juga bisa bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Adik-adik, mari kita hafalkan dulu ya. 1 menit. Ya, udah apa? 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Adik-adik semuanya, ayat hafalan ini kita hafalkan ya, supaya kita memahami bagaimana firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Minggu depan akan ditanyakan tentang ayat hafalan ini. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita mendengarkan cerita tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud. Dia dari keluarga Isai, ya. Dia punya saudara-saudara namanya Eliab, Abinadab, Simeo, Natanael, Radai, Osem, Natan, dan Daud. Semuanya adalah laki-laki. Daud anak yang paling bungsu, masih paling kecil di situ. Mari kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Tema kita hari ini adalah belajar dari Daud. Daud mengandalkan Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 48. Adik-adik, pada saat itu Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang sangat indah. Isai bapaknya berkata kepada Daud,
anaknya. Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak. Daud disuruh ayahnya untuk membawa bekal makanan pada kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan Goliat. Daud menurut akan perintah ayahnya. Daud mempersiapkan diri, Daud tidak membantah, Daud tidak menentang perintah orang tuanya karena Daud adalah orang yang setia, orang yang taat. Pada saat dia disuruh untuk menengok kakaknya membawa bekal, Daud bersiap-siap. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya, kambing domba yang di padang ditinggalkannya. Ditinggalkan pada seorang penjaga di sana. Lalu Daud mengangkat muatan dan pergi. Ya, muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai ayahnya. Dia pergi untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang bersiap-siap perang. Daud berjalan terus tanpa kenal lelah, tanpa mengeluh, dia terus berjalan untuk menjumpai saudara-saudaranya. Adik-adik, tiba saatnya, sampailah Daud ke perkemahan, di mana tempat itu dipakai oleh para prajurit beristirahat dan menyusun strategi di dalam peperangan. Ketika sampai di perkemahan itu, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap-siap, mau berperang. Dia menyiapkan segala peralatan yang diperlukan untuk berperang itu. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang yang ada di situ, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan domba-domba di padang gurun?" Emosi Eliab melihat Daud yang harusnya mengembalakan kambing dombanya malah pergi menemui saudara-saudaranya. Maka Eliab berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba di padang gurun?" Adik-adik, seorang adik menemui kakaknya malah dimarahi. Inilah yang terjadi kepada Daud yang harusnya mengembalakan dombanya. Tetapi pada saat disuruh oleh ayahnya, dia taat dan melakukannya. Pada waktu itu pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Siapa yang berbicara? Eliab dan Daud. Nama Goliat bagi orang-orang Israel sangat menakutkan. Dia adalah orang Filistin dari Gad. Dia adalah panglima perang yang tinggi besar, ya, tinggi besar. Dari barisan orang Filistin itu Goliat yang memimpin di dalam peperangannya. Ia mengucapkan kata-kata yang tadinya pelan-pelan kemudian kencang sekali didengarlah oleh Daud. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, lari mereka. Takut mereka, ya. Mereka melarikan diri dan sangat ketakutan. Orang-orang Israel yang ketakutan. Pasukan Israel siap-siap. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud mendengar orang Filistin itu, yaitu Goliat, berkata-kata. Adik-adik, mari kita lihat bersama.
ketika pasukan Filistin mempunyai pendekar raksasa Goliat itu menantang pasukan Israel. Dan ketika itu juga Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Rakyatnya udah melarikan diri takut. Saul seorang pemimpin, seorang raja pun mendengar perkataan Goliat sangat ketakutan. Mereka cemas sekali. Mereka takut sekali. Mereka gemetaran. Itu yang dialami. Tetapi bagaimana dengan Daudnya? Pada saat pasukan itu tidak berani, padahal Goliat sudah menantang mereka. Kemudian Saul mengatakan bagi siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Adik-adik, semua pasukan Israel dan Raja Saul diam, tidak bergerak, mematung, takut, cemas. Dan pada saat itu terkejutlah pasukan itu. Pasukan itu terkejut. Apa yang terjadi adik-adik? Mengapa pasukan terkejut? Apa yang terjadi? Pada Raja Saul, prajurit semuanya diam, bergerak, ketakutan dan cemas tuh. Ya. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin berperang melawan raksasa Goliat. Hanya satu yang enggak takut. Daud tidak takut. Daud tidak takut kepada Goliat karena senantiasa Daud percaya pada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Karena selama ini pada saat ada di padang gurun, yang dilakukan Daud adalah dia bisa mengalahkan singa, harimau, binatang buas. Karena pimpinan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Daud berkata gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar-cakar singa, dari cakar-cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang itu. Dari tangan orang itu. Dari tangan orang itu. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun para prajurit Raja Saul takut, cemas, khawatir ya. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan orang-orang Israel dari bangsa Filistin. Kemudian Raja Saul memberikan Daud baju perang. Tetapi karena terlalu kecil badannya, Daud tidak kuat memakainya. Akhirnya Daud melepaskan semua pakaian perang yang diberikan oleh Raja Saul di situ. Ya. Melepaskan semuanya. Daud tidak mau memakai pakaian perang yang berat. Daud meminta izin pada raja untuk berangkat melawan Goliat, raksasa orang Filistin tanpa pakaian perang. Kakak-kakaknya tidak mengizinkan. Tetapi Raja Saul mengizinkan untuk Daud melawan orang Filistin yang bernama Goliat. Sebelum berangkat ke sana, Daud tidak lupa minta pimpinan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Daud pergi ke sungai, bukan untuk mandi ya, adik-adik ya, udah mandi kan. Tetapi Daud pergi ke sungai mengambil 5 batu licin. 1, 2, 3, 4, 5 batu licin. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong kulit yang dibawa. Kantong kulit yang dibawa. Jadi yang dibawa kantong kulitnya ya. Dibawa. Beserta umbannya. Umban. Ketapel ya.
beserta tongkatnya, umban dan juga tongkatnya. Tongkat apa? Tongkat penghalau binatang buas. Itu. Daud mau menemui Goliat yang berteriak-teriak menantang orang-orang Israel. Bagaimana kelanjutannya adik-adik? Wah, pasti seru sekali ya. Yang namanya Daud masih kecil, prajurit aja takut, Daud pergi menantang Goliat, panglima perang orang Filistin. Adik-adik, ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakan Daud karena terlalu kecil. Hei, anak kecil, ngapain kesini kamu itu? Pulang. Mendingan main dengan teman-temanmu sana, ya. Main dengan teman-temanmu sana. Gak usah kesini. Sini adalah tempat untuk berperang orang-orang dewasa. Kemudian Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangin aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin, itu mengutuki Daud. Jadi menghina Daud, ya. Itu kata Goliat. Tetapi Daud punya keyakinan yang luar biasa bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menyelamatkan orang Israel. Daud berkata di dalam ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangin aku dengan pedang, tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta Allah. Segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, tentara mayatmu, orang-orang Filistin kepada burung-burung yang ada di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, sebab di tangan Tuhan pertempuran itu kamu akan diserahkan ke tanganku. Ini keyakinan Daud bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang Filistin dan Israel akan menang. Lalu Daud berlari menemui raksasa itu. Menemui Goliat itu, serta membawa yang dibawa tadi adalah batu licin yang dari kali 5 biji dan umbannya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong kulit yang dibawa. Di dalam kantong itu diambillah sebuah batu dari dalam umbannya. Untuk apa adik-adik? Umban sama batu satu untuk apa coba? Bayangin untuk apa? Oh iya, untuk berperang melawan Goliat. Kemudian Daud melemparkan batu umbannya itu, dan pada saat itu raksasa Goliat menunduk dan pluk mengenai dahinya. Mengenai dahinya batu yang licin itu. Orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah orang itu dengan mukanya ke tanah, jatuh ke tanah. Wah. Orang Filistin Goliat itu kena batu umban dari Daud, jatuh ke tanah. Adik-adik,
Apakah dia sudah meninggal? Apakah dia sudah kalah? Apakah Daud mengalahkan Goliat? Kita lihat apa yang terjadi. Akhirnya raksasa Goliat itu terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan siapa? Mengalahkan? Iya, mengalahkan pasukan Filistin. Daud mengalahkan pasukan Filistin yang bernama Goliat itu. Yang besar itu. Dan ketika orang-orang Filistin melihat bahwa panglima perang mereka, Goliat sebagai panglima perang mereka telah mati, maka larilah mereka. Orang-orang Filistin melarikan diri, orang-orang Filistin takut. Kemudian orang-orang Israel berani, timbul keberanian, semangat, kemudian mengejar orang-orang Filistin yang melarikan diri untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dirinya dari kejaran pasukan dan orang-orang Israel. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan. Israel bersorak-sorak meraih kemenangan. Hore, hore, kita menang, kita menang, kita menang. Kenapa menang? Karena pimpinan Tuhan. Setelah mendapatkan kemenangan itu, kemudian orang Israel pulang dari mengejar orang Filistin. Kemudian menjarah perkemahan orang-orang Filistin, dibawalah pulang. Adik-adik, ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Daud yang kecil, yang diremehkan, dia berperang melawan Goliat dan akhirnya menang. Bukan karena hebatnya, bukan karena kekuatannya, bukan karena fisiknya tadi yang kecil, tetapi ingat, Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang berperang melawan Goliat itu dengan perantaraan Daud. Karena Daud punya sikap yang positif, sikap yang optimis untuk mengalahkan Daud. Adik-adik, mari kita kembangkan sikap optimis, sikap positif kita. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang takabur. Jangan menjadi orang yang mau menang sendiri. Tetapi kita harus punya sikap percaya diri. Sikap positif. Karena kita tahu ada pengharapan pada saat kita berserah minta pimpinan Tuhan. Adik-adik, orang-orang Israel merasa ketakutan oleh karena mereka fokusnya hanya melihat Goliat yang tinggi besar. Tetapi Daud tidak melihat fokus pada Goliat. Tetapi Daud memandang ke depan, memandang ke atas, memandang Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melepaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Dan akhirnya apa? Sikap positif, optimis, dan juga penyerahan kepada Tuhan itulah, maka Daud mengalahkan bangsa Filistin. Adik-adik semua, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud? Mari kita belajar dari kehidupan Daud. Yang pertama, ya, satu. Bisa lihat satu. Daud seorang yang sederhana, tetapi taat kepada orang tuanya, taat kepada ayahnya. Seorang yang sederhana, tapi taat kepada ayahnya. Yang kedua, Daud seorang pemuji atau penyembah Allah. Daud pintar bermain musik, yaitu memainkan kecapi. Daud suka memuji Allah. Yang ketiga, Daud tidak kenal takut. Karena Daud adalah orang yang sangat disiplin, bekerja keras dan giat. Tidak takut. Pada saat dia mengembalakan kawanan kambing dombanya, ada singa, ada harimau, ada binatang buas.
dia usir dan dia kalahkan. Yang kelima, Daud tetap berlatih, melindungi dirinya, melindungi ternaknya dari terkaman binatang buas, ada singa, harimau, dan beruang. Yang terakhir adalah Daud mengasihi Tuhan. Daud mengasihi Tuhan. Inilah sifat Daud yang sederhana, dia memuji Tuhan, dia yakin penyertaan Tuhan, dia tidak takut, dia tetap berlatih, disiplin, dan Daud mengasihi Tuhan. Adik-adik semua, sebagai penerapan kita adalah begini. Adik-adik pernah merasa takut kan? Pada saat adik-adik menghadapi ketakutan, percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jauh lebih kuat, lebih perkasa dari raksasa-raksasa, dari masalah, dari kekhawatiran, dari persoalan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan. Tuhan sanggup memakai kita dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah penyerta kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari adik-adik semuanya, pada saat di sekolah kita tetap taat, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita disiplin, kita tetap tidak takut, tapi kita semangat ya, semangat. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Taat, setia, mentaati semua perintah Tuhan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Immanuel, Tuhan beserta kita selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami setelah mendengarkan cerita Alkitab, bagaimana keteladanan Daud, bagaimana Tuhan menyertai Daud, sehingga bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena kehebatannya, bukan karena tombak, bukan karena lembing, tetapi penyertaan Tuhan. Daud mempercayakan hidupnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, supaya kami dapat meneladani Daud yang sederhana, Daud yang mengasihi Tuhan, Daud yang percaya Tuhan, Daud yang terus berharap pertolongan Tuhan. Kami yakin kami semua juga bisa meneladani Daud. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu GKI Channel Jackson. Tuhan Yesus berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami, sehingga kami semakin setia, semakin taat, semakin hormat kepada orang tua, rajin beribadah untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, sampai di sini cerita hari ini. Kita akan lanjutkan sekolah minggu kita. Sampai ketemu ya. Kita tetap rajin untuk memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih.
kita waktunya persembahan, kita akan berikan persembahan, kita akan memberikan berkat-berkat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Nanti uangnya masukkan ke amplop ini, titip mama sama papa, terus berikan di kotak persembahan di gereja. Sambil persembahan kita angkat pujian Berilah yang Baik. Adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa supaya persembahan kita diterima oleh Bapa, dan doa kita akan dipimpin oleh Kenji. Silakan Kenji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini, walau sedikit, semoga berkenan untukmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ceritanya apa? Ingat tadi? Iya, tentang Daud dan Goliat. Ya, kita sekarang mau akan angkat pujian Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah ikut ambil bagian dalam kebaktian online hari ini, hari Minggu ini. Terima kasih untuk Kenji, terima kasih untuk Gilbert ya. Ditunggu ya untuk video teman-teman yang lain. Untuk minggu depan kita ikut pelayanan melayani Tuhan ya. Sebelum kita tutup kebaktian kita akan berdoa. Lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir. Pimpin kami Tuhan, agar Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan Tuhan akan selalu memimpin kami setiap harinya.
Berkati Tuhan agar kami akan selalu sehat dan Tuhan akan selalu menuntun langkah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kebaktian online dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.